adalah diundang oleh Kapolresta, tidak diundang siapa-siapa. Maka dalam hal ini, kalau saya mengeluarkan pendapat, mungkin ada yang dirugikan, mungkin ada yang diuntungkan, itu di luar kemampuan saya. Artinya, saya tidak memihak mana-mana. Tapi mungkin saja pendapat saya itu ada yang diuntungkan, dan mungkin saja ada yang dirugikan. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Nah, bapak-bapak sekalian, setelah saya mendengar beberapa tanggapan dari forum ini, dan saya juga membaca gugatan, memang secara hukum gugatan ini, mohon maaf ya, jangan ditanggapi dulu karena saya akan mulai dari awal. Gugatan yang saya baca ini adalah gugatan yang sebenarnya tidak dikabulkan itu kalau secara hukum. Itu seharusnya ini konflik of law. Kenapa? Karena materi gugatan itu tidak jelas dan kabur. Objek yang digugat juga tidak jelas. Kemudian dalam gugatan saya tidak melihat adanya permohonan peletakan sita konservator. Dan kemudian dalam putusan juga seperti apa yang dibacakan oleh para pengacara tadi, hanya meminta kepada tergugat menyerahkan surat, dan andai kata surat itu tidak dapat diserahkan, putusan ini hanya sebagai alat untuk memajukan permohonan surat baru. Nah, kemudian sehubungan hal itu saya melihat lagi permohonan penetapan eksekusi. Jadi eksekusi terlalu maju kalau menurut ilmu pemrograman, terlalu maju. Tidak ada objek yang jelas, masih abstrak. Penyerahan surat itu tidak jelas. Surat apa? Apakah surat cerai? Jadi surat itu tidak jelas. Jadi objek surat itu tidak ada. Kemudian dilaksanakan eksekusi. Eksekusi itu salah satu objek bidang tanah yang katanya disebut dalam gugatan, tapi tidak jelas di mana letak tanah itu. Nah, kalau ternyata di lapangan ada orang-orang yang berhak atas tanah tersebut dan dapat membuktikan, mendapatkan surat-surat tadi sampai sini ada 51 sertifikat. Ini seharusnya eksekusi itu tidak dilaksanakan karena mereka tidak turut tergugat. Ini secara umumnya Pak ya, kalau soal prakteknya itu Bapak yang tahu. Nah, jadi mereka yang 50 sertifikat ini harus turut tergugat supaya mudah melaksanakan eksekusinya. Ternyata 50 sertifikat ini nggak ada dalam amar putusan ataupun dalam gugatan penggugat. Jadi saya nggak ngerti sebenarnya mengapa sampai bisa jalan eksekusi. Yang aneh lagi, menurut saya juga pernah jadi pengacara Pak ya. Yang aneh lagi, keputusan Utobar Berporak ini kenapa segampang itu dilaksanakan? Ini jarang sebenarnya bisa dilaksanakan, apalagi di atasnya masih banyak masalah-masalah. Kalau dieksekusi ini 51 ada sertifikatnya, ternyata menang dalam perlawanan, siapa yang mengganti ruginya ini? Itu makanya keputusan serta-merta itu tidak dengan seenaknya dinyatakan, apalagi tidak diminta dalam gugatan. Saya baca tidak ada diminta gugatan bahwa keputusan itu harus dijalankan dengan serta-merta. Ini aneh. Jadi setelah akademisi saya menyatakan ini aneh, perkara yang aneh. Kemudian penetapan eksekusi yang saya baca tidak sama dengan amar putusan. Ya, betul. Jadi sebenarnya
kalau kita mau bicara hukum, sebaiknya ini pengadilan menunda eksekusi. Ya. Karena ini sertifikat 50 ini ternyata di BBN mengatakan belum pernah dibatalkan. Nah, kalau mau dieksekusi ini, seharusnya ini dinyatakan dengan tegas bahwa sertifikat nomor sekian, letak sekian, berbatas dengan sekian, harus dinyatakan dalam amar putusannya. Nah, kalau ternyata ini ada orang punya hak di atasnya, bukan surat camat, bukan surat apa, sertifikat loh. Ini kan bisa menunda keputusan. Kemudian, Bapak-bapak sekalian dan para ahli pengadilan maupun para pengacara, saya melihat ini vonis ya, dan penetapan eksekusi ini sebaiknya dieksaminasi ya, dieksaminasi. Jadi para pengacara atau apa boleh meminta eksaminasi. Apalagi dianggap sudah inkrah dengan melaksanakan eksekusinya. Padahal tergugat dia tidak pernah hadir, prestek, kemudian segampang itu serta-merta. Nanti saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau nanti saya menggugat lapangan Merdeka, kemudian tergugatnya si A, tapi kongko nanti kalau menang bagi dua. Kemudian diputuskan oleh hakim salah satu menang, meskipun tidak ada alasannya. Atas kemenangan itu saya urus alasan ke BPN. Ini kalau kita mau bicara kebenaran formil, kalau formil semata. Tapi tidak seperti itu. Ini menyangkut hak, ya, menyangkut hak orang banyak, apalagi ada yang sudah diagunkan. Bisa saja bank dirugikan. Maka dalam disertasi saya, Bapak ya, dalam pidato pengukuhan saya mencoba mengungkapkan suatu pemikiran tentang kriminalisasi dalam pendaftaran tanah. Ini salah satu yang saya takutkan itu. Ya, memang itu kontroversial pidato pengukuhan saya. Kriminalisasi dalam pendaftaran tanah. Yang selama ini hanya sanksi administrasi dan sebagainya. Saya mohon mengungkapkan suatu pemikiran bahwa ini bisa dikriminalisasikan. Benar. Jadi seperti ini tadi, digugat si A, nggak jelas di mana tanahnya, kemudian orang lain di atasnya, itu ditanya. Ditanya siapa-siapa, mengapa ini? Dan dapat pula membuktikan. Orang yang punya hak sertifikat ini punya hak untuk mempertahankan absolut nih, ya, sepanjang tidak bisa dibuktikan bahwa sertifikat ini bisa dibatalkan. Saya kira, saya mohon maaf sekali lagi, keterangan saya ini bukan untuk siapa-siapa, tapi ini setelah akademisi. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, saya tidak tahu. Jadi kalau ada yang merasa rugikan, saya mohon maaf, dan kalau ada yang diuntungkan, saya juga mohon maaf. Terima kasih.